Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga ingin mempresentasikan tentang motivasi dan pemimpin karir. Perkenalkan, nama saya Wulasari. Nama saya Medina Rawati. Motivasi di lingkungan kerja. Motivasi kerja adalah suatu dorongan secara psikologis kepada seorang yang menentukan arah dari perilaku dalam organisasi dan tingkat usaha. Motivasi kerja adalah pendorong dalam diri seseorang untuk berperilaku dan bekerja dengan giat sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Motivasi adalah suatu pendorong yang dapat membuat seseorang karyawan, perusahaan, atau anggota organisasi rela dan mau untuk mengeluarkan seluruh kemampuan baik berupa keahlian atau keterampilan tenaga dan waktunya untuk melakukan berbagai kegiatan yang merupakan tanggung jawabnya dan melaksanakan kewajibannya untuk tercapainya semua tujuan perusahaan atau organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berikutnya ada unsur-unsur motivasi kerja. Menurut Sager dalam Siswanto, motivasi kerja memiliki beberapa unsur tersebut antara yang pertama ada kinerja, kedua ada penghargaan, ketiga tantangan, keempat tanggung jawab, kelima pengembangan, keenam ketertiban, ketujuh kesempatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja antara lain mencapai dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan berdasarkan pada tujuan dan sasarannya, penghargaan terhadap pencapaian tugas dan sasaran, sifat dan ruang lingkup pekerjaan, adanya peningkatan tanggung jawab, supervisi, hubungan antar perseorangan, kondisi kerja, gaji, status, dan keamanan kerja. Selanjutnya ada indikator motivasi kerja. Yang pertama ada daya pendorong adalah naluri untuk menggerakkan seseorang agar mampu berperilaku secara tepat dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada kemauan adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena pengaruh dari luar seperti orang lain atau lingkungan. Yang ketiga ada kerelaan adalah sebuah bentuk persetujuan atas permintaan dari orang lain. Yang keempat ada membentuk keahlian menjadi suatu bentuk proses dari pembentukan. Yang kelima ada pembentukan keterampil. Membentukkan keterampil adalah kemampuan seseorang dalam melakukan berbagai pola tingkah laku yang kompleks tetapi tetap tersusun rapi. Yang keenam ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah akibat lebih lanjut dari pelaksanaan kewajiban yang diemban oleh setiap karyawan. Yang ketujuh ada kewajiban, sesuatu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap karyawan. Kewajiban ini harus dikerjakan dengan optimal. Yang kedelapan ada tujuan. Tujuan menjadi tahap akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan agar dapat memberikan hasil kerja yang terbaik. Berikutnya ada rencana kerja untuk motivasi. Pada umumnya rencana pekerjaan dapat dibagi menjadi 4 antara lain penyederhanaan kerja yaitu mengejar kecepatan tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dikerjakan oleh seorang karyawan. Yang kedua ada perputaran kerja yaitu memindahkan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya untuk memberikan variasi dan motivasi bagi para karyawan. Yang ketiga ada pemekaran kerja yaitu menggabungkan beberapa pekerjaan menjadi satu pekerjaan yang baru dan bahkan menjadi pekerjaan yang lebih besar untuk mengurangi ketidakpuasan karyawan terhadap pekerjaan yang sederhana dan memberikan tantangan pekerjaan yang lebih besar kepada para pegawai. Yang keempat ada pengayaan pekerjaan yaitu menggabungkan motivator yang lebih tinggi ke dalam pekerjaannya, seperti rasa tanggung jawab dan kesempatan untuk berkembang, belajar, dan membuat suatu pencapaian. Selanjutnya ada peningkatan kepuasan dan motivasi kerja. Yang pertama ada program kompensasi yang memadai
Perusahaan dapat berusaha untuk memastikan bahwa setiap karyawan yang memiliki kinerja paling baik setiap tahunnya akan mendapatkan kenaikan gaji atau hadiah dari perusahaan. Yang berikutnya ada keamanan kerja. Karyawan yang memiliki keamanan kerja yang terjamin maka akan semakin termotivasi untuk bekerja di tempat bekerjanya tersebut karena mereka tidak akan khawatir atas apa yang akan terjadi ke depannya dan tidak perlu untuk mencari pekerjaan yang lain. Yang ketiga, ada jadwal kerja yang tidak terikat atau fleksibel. Dengan cara ini memungkinkan para karyawan untuk memiliki hari libur dan jadwal kerja yang sesuai keinginan mereka sehingga membuat mereka lebih termotivasi untuk bekerja di perusahaan tersebut dan meningkatkan kinerjanya. Yang keempat, ada ketertiban karyawan di tempat kerja. Karyawan akan lebih termotivasi jika mereka dapat mengambil peran yang penting dan lebih besar dari perusahaan karena mereka tidak akan bosan dengan pekerjaan yang biasa dilakukan dan menemukan tantangan baru dalam pekerjaannya. Berikutnya ada cara meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan. Yang pertama, lingkungan kerja aman dan nyaman. Kedua, memberikan pelatihan untuk pengembangan diri. Ketiga, mengendalikan outing. Keempat, memberikan upah sesuai beban kerja dan keahlian. Kelima, memberikan jenjang karir yang jelas. Keenam, memberikan apresiasi. Ketujuh, berikan perhatian pada karyawan. Contoh motivasi kerja saat interview kerja. Yang pertama, jawaban yang realistis. Kedua, jawaban optimis. Ketiga, meningkatkan dengan pengalaman. Yang keempat, jawaban relevan. Selanjutnya ada strategi meningkatkan kepuasan dan semangat kerja. Yang pertama ada fokus pada budaya kerja, yang kedua membangun kepercayaan, yang ketiga meningkatkan employer relationship, yang keempat ada fokus employee engagement. Yang kelima ada memberikan peluang perkembangan karir. Yang keenam ada menghargai kinerja karyawan. Yang kedelapan memiliki job security. Yang kesembilan tunjangan dan fasilitas. Berikutnya, gaya manajerial dan kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara dan karakteristik seorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, serta mengendalikan bawahannya agar bekerja secara lebih efektif dan efisien. Gaya kepemimpinan sendiri mengacu pada kenyataan bahwa terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dengan konteks dan tujuan tertentu. Jenis gaya kepemimpinan dalam jenis gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin dan mempengaruhi bawahannya agar mereka selesaikan tugas dan pekerjaan dalam organisasi secara efektif. Jadi jenis kepemimpinan tersebut yang pertama ada gaya kepemimpinan otoritatif, yang kedua gaya kepemimpinan paternalistik, yang keempat ada gaya kepemimpinan karismatik, yang keempat ada gaya kepemimpinan Pairis, yang kelima ada gaya kepemimpinan demokrasi, yang keenam ada gaya kepemimpinan birokrasi, yang ketujuh ada gaya kepemimpinan partisipatif, yang kedelapan ada kepemimpinan transformasional, yang ke-9 ada gaya kepemimpinan melayani, yang ke-10 ada gaya kepemimpinan situasional, yang ke-11 ada gaya kepemimpinan transaksional. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Fiedler mengungkapkan 3 dimensi kontingensi yang akan menjadi faktor-faktor situasional untuk yang dapat mempengaruhi aktivitas gaya kepemimpinan yang di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan pemimpin dan bawahan, yaitu kadar hubungan antara pemimpin dengan bawahan merupakan tingkat sejauh mana kelompok tersebut memberi dukungan pemimpinnya. Yang kedua, struktur tugas dalam artian sampai sejauh mana tugas-tugas yang harus dilaksanakan itu struktur atau tidak dan apakah disertai oleh prosedur yang tegas dan jelas atau tidak. Yang ketiga, ada posisi kewenangan seseorang dalam arti tingkat dari pengaruh seorang pemimpin pada faktor-faktor wewenang seperti dalam pengangkatan dan pemberhentian karyawan, penegak disiplin, promosi, dan kenaikan gaji.
Sementara itu, menurut Siagian, beberapa faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada budaya organisasi, ketiga faktor gaya kepengikutan, ketiga keterampilan kepemimpinan. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.